kualitatif larutan, salah satunya yaitu mengidentifikasi kenaikan titik didih larutan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu dapat mengidentifikasi kenaikan titik didih dari beberapa larutan. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan kami gunakan, kita mulai dari alat. Yang pertama adalah gelas reaksi. Nah, gelas reaksi ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan larutan. Yang kedua adalah gelas ukur. Nah, gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume larutan dan pelarut. Yang ketiga ada termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu larutan dan pelarut. Yang keempat ada pembakar yang berfungsi untuk memanaskan larutan dan pelarut. Selanjutnya ada kaki 3 yang berfungsi sebagai penyangga pada proses pemanasan. Yang keenam ada kaca asbes. Yang ketujuh ada pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk. Yang kedelapan ada pipet yang berfungsi untuk memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah yang lain. Dan yang terakhir ada corong yang berfungsi untuk memindahkan larutan ke gelas ukur. Adapun bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama, air murni. Yang kedua larutan glukosa 1 molar. Yang ketiga adalah larutan glukosa 2 molar. Selanjutnya, langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita masukkan air murni ke dalam gelas kimia. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas ukur sebanyak 20 ml. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas kimia. Kemudian kita panaskan hingga mendidih yang ditandai dengan munculnya gelembung gas. Yang kedua, lakukan hal yang sama pada langkah pertama, yaitu mengganti air murni dengan larutan glukosa 1 molar. Yang ketiga, lakukan hal yang sama pada langkah pertama, yaitu mengganti air murni dengan larutan glukosa 2 molar.
berlangsung, kita akan mengamati, mencatat, dan membandingkan kenaikan titik didih dari air murni dan larutan glukosa 1 dan 2 molar. Secara teori, air murni lebih cepat mendidih atau memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan larutan glukosa 1 molal dan 2 molal. Nah, biasanya sebuah larutan yang memiliki konsentrasi zat yang tinggi untuk mencapai titik didihnya, ia memerlukan waktu pendidihan yang cukup lama. Apakah kedua teori tersebut benar? Mari kita buktikan. Nah, terbukti bahwa air murni lebih cepat mendidih dibandingkan dengan larutan glukosa 1 molal dan 2 molal. Setelah mendidih yang ditandai dengan adanya gelembung gas, kita akan memasukkan termometer untuk mengetahui suhu dari air murni dan larutan glukosa 1 dan 2 molar. Kemudian, di mana larutan glukosa 1 molal ini terbukti lebih cepat mencapai titik didihnya dibandingkan dengan larutan glukosa 2 molar. Selanjutnya, kita akan memasukkan termometer untuk mengukur suhu larutan glukosa 1 molar. Kemudian yang terakhir, larutan glukosa 2 molal akhirnya mendidih paling akhir di antara air murni dan larutan glukosa 1 molar. Dan selanjutnya kita akan memasukkan termometer untuk mengukur suhu dari larutan glukosa 2 molar. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita lakukan, didapatkan air murni titik didihnya mencapai 92 derajat Celcius. Yang kedua, larutan glukosa 1 molar titik didihnya mencapai 94 derajat Celcius. Kemudian, larutan glukosa 2 molar titik didihnya mencapai 95 derajat Celcius. Jadi, titik didih air berdasarkan pengamatan kami sebesar 92 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan karena adanya tekanan udara luar. Kesimpulan, Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa titik didih larutan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut. Yang kedua, pengaruh konsentrasi gula atau molalitas terhadap titik didih, yaitu semakin besar konsentrasi gula, maka titik didihnya semakin tinggi. Jadi, glukosa yang memiliki konsentrasi 2 molar memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada glukosa yang memiliki konsentrasi 1 molar. yang ketiga, pengaruh konsentrasi terhadap kenaikan titik didih adalah semakin tinggi suatu konsentrasi, maka kenaikan titik didihnya juga semakin tinggi. Di mana kenaikan titik didih larutan adalah selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Demikianlah percobaan tentang mengidentifikasi kenaikan titik didih larutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.